Terus nyata nih tak warai ilmu logika ya. Jadi orang kafir atau orang ateis atau orang yang mengingkari nabi itu selalu menuntut satu logika yang dipakai ukuran kebenaran, ya, yang dipakai ukuran apa? Kebenaran. Dan itu seorang nabi gak boleh terprovokasi. Ya, seorang nabi atau ulama atau siapa saja yang jadi orang baik gak boleh terprovokasi. Misalnya nyata nih. Muhammad nak pancen wong ditangekno saka kubur. Saiki Kusoi utawa Adnan utawa mbah-mbahmu tangekno. Nak pancen iku nyata-nyata iso tangi, berarti ya memang tangi saka kubur iku sesuatu sing mungkin. Itu sing disebut faktu bi abaina in kuntum shadiqin. Kalau coba orang-orang sudah mati itu hidupkan lagi. Kalau itu ya, berarti kamu benar. Nah, pertanyaannya adalah bikin kebenaran seperti itu kan mereka yang bikin aturan, apa? Tapi kenapa kewajibannya kepada Nabi? Mana kena terprovokasi, itu ya kafir bisa. Mana ada wong khusyuk gampang murtad itu di situ. Mesti khusyuk sing gak seneng ilmu gampang murtad karena terprovokasi oleh ukuran sing dibikin orang dolim. Saya ngomong, ini pulpen saya warna apa? Putih ya. Udah dengar ini warna apa? Putih. Kemudian saya bilang, karena saya punya otoritas kekuatan, saya bilang, pulpen ini bisa saya hancurkan. Sehancur-hancurnya. Yang tak omong itu semut. Terus dari semut mukhal, pulpen atas kok iso. Saya ngomong berdasar kemampuan saya, semut darani mukhal berdasar keterbatasan semut. Sebetulnya ketika orang kafir bilang, orang yang sudah mati, lumat, menjadi tanah, gak mungkin bangun lagi, itu berdasar kekuasaan siapa? Berdasar keterbatasan orang-orang apa? Kafir. Padahal keterbatasan mereka tidak masalah membangkitkan sangka kubur. Masya gawe menuso mereka juga gak bisa. Tapi aneh, menuso sing sudah wujud dianggap lazim. Padahal mereka pun tidak bisa mewujud. Tapi wong sing dadi lemah diinformasikan Nabi, nak iku sebentangi meneh mereka tidak percaya. Padahal Nabi gak pernah bilang itu atas kemampuan Nabi, tapi kemampuan zat yang menciptakan. Kecuali Nabi ngomong ini, aku iku iso nangekno wong saka kubur. Itu bisa digugat, buktikan Muhammad tangekno. Dari awal Nabi kan tidak pernah mengklaim demikian. Nabi ngendikan kemampuan Allah itu bisa membangkitkan orang dari kubur. Nah, nak kemampuannya Allah harus terbukti, yaitu anane manusia itu sangka tanah ternyata bisa jadi manusia. Paham ya? Sebab itu provokasi seperti ini itu nggak boleh kita terjebak. Kalau terjebak kita ikut kafir. Ya mau misalnya wong itu percaya kiai nak dengar wong jari kiai para pangeran, jasa kondo anak aku jadi bupati, bareng ramanti jari para pangeran. Yo repot waktu gale pulpen ini putih. Nak aku dung aku mandi, berarti pulpen ini putih. Nak dung aku ramanti, berarti pulpen ini ireng. Itu kan mau gendeng, kan gak ada hubungannya, ada hubungannya ndak? Ndak ada. 1 ditambah 1 tetap 2. Cek kanjeng Nabi sonangekno wong kok gugur, cek tidak. Tapi banyak orang khusyuk yang kurang belajar. Logika yang dibangun wong kafir itu memprovokasi sehingga sebagian sampai menjadi murtad. Maka yang bisa menjaga iman itu hanya satu, yaitu ilmu. Ya saya ulang lagi hanya apa? Contoh paling gampang itu kasus Nasa Mansur. Kanjeng Nabi tesih sugeng, masih hidup Nabi. Pernah sholat ke Ka'bah, terus dipindah ke Baitul Maqdis 16 bulan, kemudian pindah lagi ke Ka'bah. Itu orang-orang Yahudi cara provokasi gini, Unzur ila Muhammad, tahayyara fi dini. Delok Muhammad ku bingung gawe agama. Kadang tertarik Ka'bah, kadang tertarik Baitul Maqdis. Mereka membahasakan tahayyara bahwa Nasa Mansur itu masalah kebingungan. Akhirnya zaman itu banyak yang murtad karena terprovokasi omongannya wong kafir nak Nasa Mansur masalah nopo bingung. Nah, masalah tangis sangka kubur itu banyak orang Islam sing imane lemah. Coba ya Rasulullah buktikan kalau tangi kubur itu mungkin. Kok jenengan lampahi nak menawa dadi imane wong kafir. Itu du'afaul muslimin. Tentu yang aku ya tidak tertarik. Kenapa du'afaul muslimin tertarik? Karena cara berpikir wong kafir gawe ukuran kebenaran nak tangi sangka kubur tenang, berarti saiki wong mati iso ditangekno Muhammad. Nak Muhammad iso berarti iso benten.
Kalau itu dituruti berarti bikin logika berbalik. Dari awal Nabi kan nggak pernah mengklaim kalau kemampuan itu dari dirinya, tapi kemampuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tuntutan itu tidak pada tempatnya. Nabi atau ngeklaim nak iso nangen wong kok kubur kok dituntut kok nangen wong kok kubur. Tapi itu menjadi orang itu kayak Muhammad nyatane ra iso berarti ra tenan. Dari awal Nabi kan nggak pernah mengklaim kalau itu kekuatannya. Nabi mengatakan Allah bisa membangkitkan orang dari kubur. Nah buktinya apa? Ya buktinya Allah punya kemampuan menciptakan manusia dari ketiadaan. Nah wong kudu ngalim nganti ngene. Nah ora iku bahaya. Mergo nek ora terus gawe ukuran kebenaran, nyatane Muhammad ra iso, Abdul Qadir gak iso, Imam Ghazali ra iso. Jarene hebat. Yo repot nak hebat nganggo ukuran peminta. Kiai hebat nak ndongakno aku dhuwit ceblok kok langit, ya terus repot nganggo. Sesuk kiai hebat ku nak sing ndongakno aku wayo ukun kabeh. Yo repot ukuran-ukuran. Lah saiki wakil kiai terprovokasi seperti itu, anggere ana penggemare ini maksud dungo manting nganti nangis saya kalau rasudi yakin rasudi, gak seneng Allah repot. Aku udah di kiai ngajari wong sujud yang pangeran, ngajari wong maca tasbih, ngajari wong seneng pangeran. Kok terus dituntut Gus nak bukti ajaran iku bener aku dongakno dadi bupati. Lah kira ana takwa wis kok repot. Orang itu harus sekeras saya dalam bab ini. Mari itu kurang ajar. Sebab itu di bab-bab seperti itu Allah sering duka kul aminu bihi aula dun. Wes iman cek ora itu urusan gak penting. Karena mereka nuntutnya berlebih. Dan itu kita harus melawan. Kalau tidak ukuran itu akan selalu dipakai mereka. Ya mau faktu bi abaina in kuntum shadiqin. Kalau orang itu bisa bangkit dari kubur, buktikan Muhammad orang yang sudah mati itu bangkitkan. Nanti tak tanya ajaran kamu benar apa salah. Lho mosok ajaran pentingnya nyembah Allah, nyembah sing gawe perlu diuji. Enggak nguji tok itu satu kebodohan. Coba ajaran 1 tambah 1 2 itu perlu diuji apa enggak? Enggak kan? Ajaran kalau manusia harus menyembah Tuhannya perlu diuji apa enggak? Enggak kan? Ajaran bahwa Allah kuasa atas segala hal butuh diuji enggak? Enggak kan? Tapi mereka memprovokasi supaya ajaran itu dievaluasi lewat ujian yang memberatkan Nabi. Iku wong kok tangi sapa? Kubur. Dan apa terprovokasi melok kafir, murtad. Mana wong kudu ana alim, wis kudu ana alim. Coba khusyuk tok. Iya ya, Muhammad nyatane ra iso melok kafir. Mulane fasadun kabirun alimun mutahaddiku tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasik. Wong alim fasik ngrusak dunya, tapi luwih rusak wong khusyuk Surga sawangane khusuk nak omongan kudu dindal jebule bodoh nek gak karuan. Itikaf ning masjid sawi nak omongan hati-hati. Liwat yo ngapunten gede liwat. Tapi jebule giyo kok kira karuan. Ini bahaya karena sekali fatwa seakan-akan dia orang padahal omongannya sama sekali gak berbau ilmi. Itu bahaya. Melani fasadun kabirun alimun mutahati rusak besar nak ana wong alim fasik. Tapi wa akbar min sing luwih rusak Islam wong bodoh sing ahli ibadah. Mutanasik ahli musuh ahli. Karena pasti terprovokasi. Zaman sahabat ya ada banyak yang soleh, tapi kemudian ketika ada nasa mansuh dia ngomongin Yahudi, delok le wong sing mbok nut Muhammad. Agamane itu bingung. Bar madhep Ka'bah, madhep Baitul Maqdis, saiki madhep Ka'bah ne. Jadi dia ini cari-cari format. Kok mbok nut tuh piye? Jangan-jangan iya ya Muhammad. Tapi kalau orang yang dengan ilmu, mesti ini kan digugat. Masalahnya apa nak ngono tenan? Wong Kanjeng Nabi ku wae pangeran yang ngomong madhep Ka'bah, kalau madhep Baitul Maqdis, kalau madhep Ka'bah nek wong Nabi posisinya makmur diperintah. Jadi gak di kesempatan bingung, sing bingung kan kowe. Kan selesai. Gak tunggale kowe ra melok di awakku terus protes. Terus gak kenapa ora ditampa sowanan. Nek disowani kowe dhewe, umumno nek kowe gelem disowani. Lah lha apa ngatur aku? Jadi orang itu sering memaksakan pikirannya terhadap orang lain. Ini gue bahaya. Tuh balik gue bayang no. Bujuku orang nurut be aku kurang apa? Lo kan cinta goblok, kurang 6 dhewe ra roh. Kurang kurang ganteng, kurang sugih, kurang macam-macam. Malah takok. Wong kok ora kurang, bocah kok goblok. Ya bodoh.
Gus Bak kenapa kok angel sowanane? Lha kuwi alasane wae ra roh kok menduga-duga. Nak takok, nak gugat sing jelas. Nak kowe gugat gak apa-apa. Mung kira malah diawak. Nak kowe takok ya sing sopan, takok iso sopan, ngapunten Gus badhe takok. Kenapa jenengan ora nampa sowanan? Mergo aku seneng ngaji, sekali ada yang sowan, semua orang merasa dekat. Dan itu repot. Yang misalnya kabeh sowan 10 menitan pengen sak meneh iki. Ono ku lapure mesti utang. Pilkada. Soalnya pokoknya sementing rata-rata hadun nafsi apa kepentingan agama kira-kira. Hadun nafsi. Mau dukun. Enak ketemu pas ngaji ini kan jelas hubungannya ulama dengan umat adalah ngaji. Itu jelas hadisnya jelas. Ora ono nang hadis bukan ulama mbek kiai itu sowan. Sing ono khilafud dzikr apa majelis ilmu. Jadi saya ulang lagi ya, Anda jangan pernah terprovokasi oleh orang yang membuat ukuran kebenaran dengan semau gue. Gue gawe kebenaran hakiki sing diridani Allah Subhanahu. Lah nek nuruti ngono yo zaman PKI yo protes wong Islam aneh. Sing batal ngentut bokonge wis dibudoni raine ora ono bare. Mulane sekali-kali ki ngrungokno omongane PKI wah terus lucu. Nah sama wong Nabi ku mau cerita zat sing gawe kowe sangka lemah, zat sing gawe kowe sangka tanah itu berkemampuan mengubah lagi setelah kamu jadi tanah menjadi manusia. Logika ini kan sambung karena zat yang punya kemampuan menciptakan dari tanah tentu punya kemampuan setelah jadi tanah menjadi manusia. Terus bareng ngono Nabi itu buktine ndi majae jajal lakoni lho. Nabi gak tau ngeklaim iso kok dikon lakoni. Paham? Aneh to ora? Aneh. Itu kalian misalnya Rugen Gundul ngomong ngene, rambutku iki sok ben iso tukul meneh. Jajal tukul saiki. Lho dhewe ora muni nak ape iso tukul. Mau dekne cerita nak sok ben iku kritike. Tukul meneh. Terus dituntut jajal tukul saiki. Cara kowe dikono gen mbok juwat terus mbok terang. Kira-kira juwat terus. Mergo dekne ra nabi, nak nabi diterang.